Baik, kita lanjutkan kembali bagian yang ketiga di pertemuan yang kedua atau bagian yang terakhir di pertemuan yang kedua. Kita akan mempelajari perulangan menggunakan for, menggunakan while, do while, dan for in. Programnya sederhana saja. Kalau diklik for, menampilkan bilangan dari 0 sampai dengan 99. Kemudian kalau menggunakan while, menampilkan 1 sampai 10, do while menampilkan 1 sampai 10, kemudian for each ini menampilkan warna merah dan hijau. Baik, kita mulai proses pembuatannya. Kembali lagi masuk ke Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code-nya ini ya, kemudian langsung saja kita buat lagi di bawahnya, atau kita coba versi lain, kita bikin langsung di sini ya. Kita klik kanan, kemudian new file, langsung saja kita buatkan di sini latihan looping dot gitu ya. Nah, STL-nya langsung kita bikin di sini. STL boleh juga ya. Jadi di samping kita membuat langsung melalui bagian mainnya, kemudian dipindahkan ke file baru, kita juga boleh langsung membuat di file baru. Nah, saya bikin langsung di file baru, latihan looping sini, dan kita langsung tambahkan dulu impornya ya. Impornya material.dat, terus di bawahnya stateful ya. Kemudian di sini ditambahkan berarti langsung namanya latihan looping. Oke, gitu ya. Latihan looping, terus ini langsung kita panggil dari bagian main. Nah, kita panggil gitu ya. Nah, ini sudah langsung impor otomatis. Nah, coba kita tekan F5 dulu seperti tadi ya. Ya, hasilnya seperti ini ya, masih tanda silang lagi. Sekarang kita bikin seperti yang tadi kita buat. Ini bagian ke latihan looping berarti ya. Latihan looping ini langsung saja ini kita ganti menjadi scaffold, kemudian seperti biasa kita kasih F bar. F barnya kita beri titelnya kita kasih teksnya kasih nama, kasih tulisan latihan looping gitu ya. Ctrl S. Nah, ini sudah muncul latihan looping. Kemudian kita berikan bodinya kita pakai kolom saja. Kalau yang ini kita pakai kolom, kemudian kita kasih children, terus isinya ada 4 button ya, berarti elevated button. Ini kita kasih kosong dulu saja. Ini kita kasih teks, kemudian kita beri tulisannya for pakai huruf besar ya. Ctrl S. Nah, ini ada muncul for, kemudian seperti biasa dikasih padding ya, kita kasihkan padding. Ctrl S. Ya, sudah muncul. Ukurannya biar sama, kita atur sekalian, kita masukkan di dalam size box. Saya kasih weightnya kasih 100 misalkan gitu ya. Ya, 100 gitu. Kemudian langsung kita duplikat menjadi 4. Ctrl Shift D, Ctrl S. Oh, pakai kolom ya, pakai kolom ya, nggak apa-apa pakai kolom. Kemudian yang ini kita kasih row ya, karena nanti tampil tulisannya atau outputnya di bawahnya. Berarti ini kita tambahkan lagi yang size box, yang ini kita blok ya, kita masukkan di dalam row, Ctrl S ya, ke samping tidak cukup ya. Ini ukurannya jangan 100. Ctrl D, kita kasih saja misalkan
75 gitu ya, Ctrl S ya, cukup lah 75 atau 80, Ctrl S ya, kayaknya 80 cukup. Terus ini kita ganti isinya, yang itu pakai for, terus yang ini pakai while, kemudian yang ini pakai do while, kemudian yang ini pakai for in ya, Ctrl S ya, sudah seperti itu. Kemudian kita atur perataannya, kita atur jaraknya ya, kita atur jaraknya berarti di dalam row ini kita kasih main axis alignment, terus kita kasih space round, Ctrl S ya, biar lebih bagus seperti itu ya. Kemudian di bawah sini ada teks untuk menampung hasilnya. Nah, berarti di bawahnya row ini kita tambahkan, di bawahnya row kita kasih teks, teksnya tuliskan saja hasil proses gitu ya, hasil proses. Ini berupa string, tapi stringnya belum ada, berarti kita pesan dulu di atas di bagian sini ya. Kita kasih pesan di sini string hasil proses sama dengan kosong dulu saja seperti ini. Kita cek ke bawah, oke, sudah betul ya, ya begitu. Kemudian kita buat perintah-perintahnya. Pertama yang for dulu. Nah, for-nya kita buatkan langsung saja berupa perintah di dalam sini ya, saya enter. Kemudian perintahnya kita pakai saja, datanya akan ditampung di hasil proses. Oh ya, hasil proses ini kan nanti ada banyak data ya, bukan hanya satu data saja, berarti jangan disimpan dalam bentuk string, tapi kita buat dalam bentuk list seperti ini, list, kemudian hasil proses, terus karena berupa list berarti dikasih kurung kurawal seperti ini. Nah, ini list kosong. List itu apa? List itu kalau kita kenal dengan bahasa pemrograman yang sebelum-sebelumnya, misalkan pakai di Java, pakai di Pascal misalkan, sama saja dengan array begitu ya, atau array ya, intinya menampung banyak data gitu ya. Satu variabel hasil ini akan menampung banyak data, datanya disimpan di sini. Kalau contohnya misalkan list hasil proses, ini kalau mau langsung saya isi bisa begini, 1, 2, 3, 4, 5, datanya ada 5 data begitu ya. Kalau datanya saya tambahkan lagi dengan misalkan begini, merah, boleh saja begitu ya. Jadi ini variabel yang menyimpan banyak data, dan masing-masing data itu disimpan dalam indeks tersendiri. Nanti ini indeks ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks ke-2, indeks ke-3, ke-4, ke-5. Jadi list itu adalah sebuah variabel berindeks, bisa dikatakan begitu, atau array gitu ya kalau di zaman dulu. Nah, ini kita kosongkan saja karena nanti akan diambilkan dari proses. Kita kosongkan. Ini ada yang merah 1 ya, kita cek bagian mana. Oh ya, bagian sini. Ini karena list ya, list, tapi mintanya kalau teks itu kan string, berarti ini dikonversikan dulu ke string, kasih saja to string, kemudian Ctrl S. Nah, seperti itu ya. Kenapa ini disalahkan ya? Berarti begini, list tambahkan di sininya string, list tambahkan di sininya string begitu ya, Ctrl S, kemudian kita reload. Ya, hasilnya seperti itu ya. Ini kita reload. Oke, hasilnya sudah keluar berupa string kosong.
atau kalau ini tidak pakai string juga sebetulnya bisa ya. Begini saja, Ctrl S, saya reload ya, tidak ada masalah. Jadi boleh seperti itu saja. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau menampilkan di sini tuh bilangan dari 1 sampai 10? Nah, caranya kita masukkan data ke dalam list ini. Baik, saya jelaskan dulu tentang listnya. List kalau seperti ini saja, berarti ini bertipe dinamik ya. List dinamik, tapi kalau misalkan saya berikan seperti ini, ada tulisan di dalamnya string, berarti ini berupa listnya berupa string. Data yang ada di sininya berupa string. Nah, saya mau berupa dinamik saja, artinya dinamik itu bisa menampung segala macam jenis data. Nah, sehingga ini saya buang saja stringnya. Kalau dalam bentuk seperti ini dinamik, maka ketika saya masukkan ke sini misalkan 1, 2, 3, 4, ini kan tipe datanya integer. Kemudian di belakangnya saya tambahkan merah begini, ini boleh. Tapi beda dengan kalau misalkan ini saya ketikkan list ininya integer begini ya. Nah, yang ini disalahkan. Kenapa ini disalahkan? Karena ini berupa data string. Atau sebaliknya, kalau ini saya ganti dengan string, nah yang ini yang disalahkan, gitu ya. Nah, supaya data string maupun data numerik bisa masuk, maka ini saya buang saja seperti ini sehingga datanya menjadi dinamik. Kalau dinamik itu bisa menampung segala macam jenis data, begitu ya. Nah, ini saya hapus saja, saya kosongkan karena nanti datanya akan diambilkan dari proses for, while, do while maupun for in, begitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang for. Di dalam sini diklik, kita berikan perintah seperti biasa, dikasih set state dulu ya, set state. Nah, di dalam set state-nya saya mau perintahkan for. Tadi itu contohnya menampilkan bilangan dari 0 sampai dengan 100, sampai dengan 99. Tinggal begini saja, ketikan for. Nah, for yang mana? Berarti for yang ini. Ini ada for in ya. For saja dulu. Nah, langsung diberikan bantuan. For, kemudian ini ada variabel i sama dengan 0. Ini maksudnya nilai awalnya. Variabel nilai i dimulai dari 0, kemudian i kurang dari count. Nah, kurang dari count itu kurang dari berapa? Ini batas akhirnya. Tadi saya pengen menampilkan bilangan 0 sampai dengan 99. Kalau 0 sampai dengan 99 itu berarti ini nilai awalnya 0, ini nilai akhirnya sampai berapa? Sampai dengan 99. Kalau 99 itu berarti sampai dengan i-nya kurang dari 100. Nah, nilai i ini nih nanti akan bertambah terus menggunakan i plus ya. Saya ulangi lagi. Jadi ini dibacanya nilai i dimulai dari 0 sampai dengan nilai i kurang dari 100. Kemudian nilai i-nya ditambah terus. Nah, ditambahnya berapa? Ditambahnya 1 begitu ya. Karena pakainya i plus, namanya ini increment. Namanya increment. Oke. Data yang dimasukkan ke sini atau data hasil dari perulangan ini akan kita masukkan ke dalam hasil proses ini. Maka tinggal kita tambahkan saja begini, hasil proses, kemudian titik, ditambahkan add. Yang di add apa? Yang di add i-nya, begitu ya, kasih titik koma. Nah, seperti itu saja. Saya ulangi lagi, ini ada sebuah list yang bernama hasil proses bertipe dinamik, sehingga nanti yang dimasukkan ke dalam sini boleh apa saja. Kemudian di loopingnya diperintahkan seperti ini, for i sama dengan 0, i kurang dari 100, i plus plus. Maksudnya apa? Lakukan perulangan mulai dari 0, mulai dari i sama dengan 0 sampai dengan i-nya kurang dari 100. Kurang dari 100 itu berarti 99, begitu ya. Kemudian i-nya ditambah 11. Nah, hasil dari i-nya akan dimasukkan di hasil proses menggunakan perintah add, masuk ke dalam sini, gitu ya. Coba simpan, Ctrl S,
kemudian kita cek hasilnya, klik for. Nah ini hasilnya seperti itu, jadi ada bilangan dari 0 sampai dengan 99. Nah sekarang kita coba modifikasi ya for-nya ini biar lebih memahami, biar lebih paham. Bagaimana kalau saya menginginkan tampilkan bilangannya itu kelipatan 2, misalkan dari 2 sampai 10, maka bisa kita pakai begini. Variabel i nilai awalnya kita kasih 2. Nah, mulai dari 2 ya. Sampai dengan berapa? Sampai dengan 10. Berarti kurang dari sama dengan 10 karena 10-nya ikut ya. Karena 10-nya ikut sampai dengan 10. Terus karena kelipatan 2 maka naiknya 22. Kalau naiknya 22 ini diganti dengan i plus sama dengan 2. Begitu ya. Kalau naiknya 22 berarti dikasihnya i plus sama dengan 2. Ini saya simpan, Ctrl S. Terus kita coba klik proses. Nah maka hasilnya ini 2, 4, 6, 8, 10. Kalau saya klik lagi muncul lagi seterusnya ke sana. Biar lebih jelas berarti data yang ini kita buang saja dulu ya. Cara membuangnya berarti di atasnya ini kita tambahkan ini hasil proses titik, hapus dulu isinya. Kalau mau hapus isinya tinggal kita pakai clear seperti ini, titik koma. Jadi setiap kali akan melakukan looping, setiap kali akan melakukan perulangan, datanya dihapus dulu menggunakan perintah yang clear. Ctrl S, kita coba for. Nah ini keluarnya 2, 4, 6, 8, 10. Kenapa begitu? Karena variabel i mulai dari 2 sampai dengan i nya kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10, artinya 10-nya ikut, terus i nya ditambah 22 menggunakan yang ini, sehingga hasilnya 2, 4, 6, 8, 10. Nah coba kalau misalkan saya menginginkan menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai 15. Bilangan ganjil dari 1 sampai 15 berarti nilai awalnya 1 begitu ya, nilai akhirnya 15, kurang dari sama dengan 15. Karena bilangan ganjil berarti kan 1, 3, 5, naiknya tetap 22 ya, berarti ini dibiarkan 2 seperti ini. Ctrl S, kemudian saya klik for. Nah ini 1, 3, 5, 7 sudah bilangan ganjil. Kalau pengen menampilkan bilangan dari 1 sampai 100 ya ininya 1, ininya bisa diganti dengan 100 gitu ya, plusnya 11. Karena naiknya 11 maka diganti dengan plus saja seperti ini naiknya 11 gitu ya. Kalau pengen naiknya 22 berarti ini diganti jadi plus sama dengan 2. Ctrl S, maka nanti jadinya kalau diklik dari 1 tambah 2 jadi 3, 3 tambah 2 lagi jadi 5, tambah 2 lagi jadi 7 dan seterusnya. Kalau pengen 55 berarti ini diganti dengan plus sama dengan 5. Ctrl S, kemudian saya klik maka jadinya 16 begitu ya. Kalau pengennya 5, 10, 15, 20 berarti nilai awalnya dikasih 5. Seperti itu saja. Ctrl S, kemudian saya klik di sini. Nah, maka hasilnya seperti itu. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan seterusnya. Tidak melebihi dari 100. Oke, itu perintah for ya. Sekarang kita lanjutkan lagi bagaimana kalau mau pakai while. While itu seperti ini caranya. Kita masukkan ke while ya. Dalam sini. Untuk menggunakan perintah while kita coba begini, dicari saja while. Nah ini sudah ada pilihannya yang ini, tinggal di enter. Nah isinya seperti itu, while kondisi. Oke, sebelumnya dikasih set state dulu ya, ini saya lupa kasih dulu set state. Nah ini masukkan di dalam sini, atau ini kita pindah ke bawah saja begini, Ctrl S. Nah, kondisinya apa? Coba misalkan saya mau bikin hampir sama dengan yang tadi, menampilkan bilangan 1 sampai 10 dulu. Berarti kita bikin variabel baru dulu di atas ini, di dalam set state ya, di dalam state. Variabelnya misalkan sebut saja bilangan int bill.
int bilangan integer ya, bil sama dengan 0 dulu, nilai awalnya 0. Kemudian while saya pengen tadi dari 0 dari 1. Kalau dari 1 berarti ininya 1 ya. Dari 1 sampai 10 berarti while bilangan kurang dari sama dengan 10. Nah, kemudian perintahnya di dalam sini diperintahkan bil plus plus begitu ya, bil plus plus titik koma. Terus sebelum di bil plus plus berarti dimasukkan dulu, dimasukkan dulu berarti ditambahkan hasil proses titik add begitu ya, masukkan bilangannya, ini value nya diganti dengan bil, kemudian belakangnya jangan lupa kasih titik koma. Nah, seperti itu ya. Ctrl S, kemudian coba kita lihat, klik while. Nah, hasilnya 1 2 3 9 10. Ini pakai clear juga ya, biar yang sebelum-sebelumnya dihilangkan. Berarti di sini saya tambahkan hasil proses titik clear, kemudian dikasih titik koma, Ctrl S ya, saya klik while. Nah, ini sudah 1 2 3 4 5 6 9 10. Oke, pemahamannya kita coba. Jadi pemahamannya begini, while itu kita artikan saja selama begitu ya. Jadi kalau ada program seperti ini artinya selama bilangan kurang dari 10, selama bilangan kurang dari sama dengan 10, lakukan proses ini berulang-ulang begitu ya. Saya ulangi lagi, selama nilai bilangan kurang dari sama dengan 10, lakukan proses ini berulang-ulang. Prosesnya apa? Prosesnya memasukkan bilangan ini ke dalam hasil proses, ke dalam variabel yang tadi ada di atas ini, variabel array atau variabel list ya. Saya ulangi lagi, bilangan kurang dari 10 ya, selama bilangan kurang dari 10, hasil proses titik add, yang di add apa? Bilangan. Kemudian setelah di add, bilangannya ditambah lagi, karena tadi plus plus itu nambah satu-satu ya, ditambah lagi. Setelah ditambah lagi, naik lagi ke sini dites apakah bilangannya sudah sama dengan 10. Kalau belum sama dengan 10, maka masuk lagi ke sini, dimasukkan ke dalam hasil proses, ditambah lagi 1, dites lagi, seterusnya seperti itu sampai dengan bilangannya sama dengan 10. Gimana kalau mau nambahnya 22? Sama seperti tadi, ini tinggal diganti dengan plus sama dengan 2. Kalau pengen nambahnya 55, plus sama dengan 5 gitu ya. Nah, kita coba bilangan kelipatan 5 dari 5 sampai 100 misalkan. Berarti ininya kita kasih nilai awal 5 gitu ya, kemudian nilai akhirnya 100. Nah, ini akan menampilkan bilangan dari 1 sampai dari 5 sampai dengan 100, bilangan kelipatan 5 dari 5 sampai 100. Ctrl S. Nah, kita coba klik. Nah, 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Kalau bilangan kelipatan 10, nah ini tinggal diganti, ininya menjadi 10, kemudian ininya tetap 100, ininya berarti plus sama dengan 10. Ctrl S, kemudian ini diklik lagi. Nah, seperti itu ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Nanti kalau teman-teman tidak paham, boleh ditanyakan di komen, di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab. Kemudian kita lanjutkan lagi yang do while ya. Ini apa bedanya while dengan do while? Kita lihat nanti. Saya masuk ke bagian do while, letakkan di sini ya, dan tekan enter. Nah, perintah do while itu sintaksnya seperti apa? Jangan lupa set state dulu ya. Set state, kemudian diperintahkan do while. Kita perintahkan do. Nah, ini ada do while-nya, enter. Nah, kalau do while kondisinya diletakkan di belakang. Nah, saya coba begini. Do, kerjakan perintah-perintahnya apa,
kemudian tes. Jika kondisi terpenuhi maka dia akan balik lagi ke atas mengerjakan ulang. Nah, kita coba bikin menampilkan bilangan 1 sampai 10 juga seperti tadi. Berarti kita tambahkan di sini dulu seperti biasa int, kemudian bil sama dengan 1 begitu ya, titik koma, kemudian di bawahnya ditambahkan lagi hasil proses, titik clear untuk menghapus hasil prosesnya. Kemudian setelah itu baru masuk ke dalam do while-nya. Do while-nya sama seperti yang di atas tadi, berarti ini kita tinggal perintahkan hasil titik add, yang di add-nya apa? Yang di add-nya bilangan gitu ya, yang di add-nya bilangan. Kemudian titik koma, terus bilangannya di plus nambah 11 titik koma, terus kita tes kondisinya selama bilangan kurang dari 10. Berarti bilangan kurang dari 10 seperti ini ya, Ctrl S. Nah, kita tes, klik 1 sampai 9 keluarnya. Kenapa 1 sampai 9? Karena pada conditionnya ini ditulis bilangan kurang dari 10. Kalau bilangan kurang dari 10 berarti 10-nya tidak ikut, terakhirnya 9 gitu ya. Kalau pengen sampai dengan 10 berarti tinggal kita tambahkan kurang dari sama dengan 10, Ctrl S gitu. Ini kita klik. Nah, ini 1 sampai dengan 10 hasilnya. Sama juga kalau tadi pengen bilangan kelipatan 5 misalkan. Kalau pengen kelipatan 5 berarti ini dikasih nilai awal 5, kemudian ini ditambahkan plus sama dengan 5, Ctrl S, kemudian saya klik. Nah, ini 5, 10 sampai 100 ya, sampai 100, Ctrl S, kita klik. Nah, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan seterusnya sampai dengan nilai 100 begitu. Nah, sekarang kita coba lihat perbedaan antara while dengan do while ya. Lihat perbedaan antara while dengan do while. Perbedaannya begini. Kalau while yang ini ya, while yang ini pengetesan itu dilakukan di awal. Jadi sebelum perintah yang ada di dalam sini dikerjakan, dites terlebih dahulu. Jika ini memenuhi, baru masuk ke sini begitu ya. Jika ini tidak memenuhi, maka tidak masuk. Berbeda dengan do while. Kalau do while, kerjakan saja dulu, kemudian setelah dikerjakan baru dites. Jika ini terpenuhi, maka dia muter lagi ke atas, mengerjakan kembali. Jika tidak terpenuhi, maka sudah selesai, berhenti begitu ya. Nah, sekarang kita coba. Bilangan di sini nilainya 10 begitu ya. Nah, saya mau tuliskan di sini dengan while bilangan kurang dari 10. Nah, kita tuliskan begitu. Kalau while bilangan kurang dari 10 berarti kan artinya selama bilangan kurang dari 10. Kita tes. Di sini bilangannya 10 ya. Bilangannya 10. Kalau gitu, selama bilangan kurang dari 10 itu kan tidak terpenuhi karena bilangannya 10. 10 itu bukan kurang dari 10 tapi sama dengan 10. Jadi ketika nanti tombol while ini diklik, di sini nggak akan ada data yang masuk. Coba kita klik. Nah, kosong, tidak ada data yang masuk ya. int bilangan sama dengan 10. Berarti nilai bilangan sama dengan 10. Kemudian kosongkan dulu listnya. Setelah itu selama bilangan kurang dari 10. Selama bilangan kurang dari 10, lakukan apa yang ada di dalam sini. Apakah bilangan ini kurang dari 10? Tidak, karena 10 bukan kurang dari 10 tapi 10 sama dengan 10. Sehingga ketika ini diklik hasilnya kosong. Gitu ya. Akan berbeda dengan yang pakai do while. Kita lihat ini nilai awalnya 10 sama, kita coba buat yang ini juga nilai awalnya 10 begitu ya. Clear ini juga di clear, sama-sama di clear. Kemudian do ini juga sama-sama pakai seperti ini juga ya, ditambahkan. Terus ini juga kita tambahkan dengan
10 juga, terus pembatasannya kurang dari 10. Nah ini kita pakai kurang dari 10, kurang dari 10 seperti itu ya. Kondisinya bilangan kurang dari 10, ini juga sama, bilangan kurang dari 10. Saya simpan, Ctrl X. Sekarang kita lihat apakah hasilnya sama atau beda. Kita klik yang ini kosong ya. Ketika klik yang ini ada muncul 10 ya. Kenapa bisa seperti itu? Coba untuk meyakinkan kita ulang sekali lagi. Ini int bilangan sama dengan 10, ini juga sama, int bilangan sama dengan 10. Ini hasilnya di clear, ini juga sama, hasilnya di clear. Ini perintahnya, pembatasannya selama bilangan kurang dari 10, ini juga sama, selama bilangan kurang dari 10. Proses di dalamnya menambahkan bil, kemudian menambah dengan 10, ini juga sama, menambahkan bil, kemudian menambah dengan 10. Lalu kenapa hasilnya bisa beda? Ketika ini diklik kok kosong, ketika ini diklik kok ada nilai 10. Nah, penyebabnya adalah kalau while itu pengetesan dilakukan di awal tadi. Jadi sebelum yang ini dikerjakan, ini dites dulu. Jika ini memenuhi baru bisa masuk ke sini. Tapi jika ini tidak terpenuhi maka tidak akan masuk ke sini. Berbeda dengan do while. Kalau do while sebelum dites itu dikerjakan saja dulu. Kerjakan dulu baru kemudian dites, sehingga yang namanya do itu paling tidak dia akan dikerjakan satu kali. Kalau pakai do while itu paling tidak akan dikerjakan sekali. Gitu ya penjelasannya. Mudah-mudahan bisa difahami. Sekali lagi kalau belum bisa difahami bisa silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Nah sekarang kita lanjutkan yang bagian for in. For in itu seperti apa? Ini biasanya digunakan untuk melooping pada sebuah list. Nah coba saya buatkan sebuah list. Di atas sini tadi sebetulnya sudah ada list ya, list kosong. Saya mau tambahkan sebuah list baru, misalkan nama listnya kita tuliskan begini, list kita tuliskan saja warna gitu ya, sama dengan kasih begini. Nah ini kasih warnanya ada merah, kemudian kasih koma, kuning, hijau dan seterusnya ya. Ini saya copy saja, Ctrl C, Ctrl V, merah, kuning, hijau, biru, ungu misalkan gitu ya. Ini saya kasih kuning, merah, kuning. Ini kita kasih hijau, merah, kuning, hijau. Yang ini biru, terus yang ini ungu misalkan gitu ya. Ctrl S. Nah kalau kita mau melooping data yang ada di dalam list ini atau mau melakukan perulangan terhadap data yang ada di sini, kita bisa menggunakan for each atau for in ya. Nah, kita coba masukkan di sini. Saya letakkan di dalam sini, begitu, saya enter ya. Kemudian coba saya perintahkan begini. Tadi ada warna ya, warna titik for each begitu. Nah for each, kemudian mau saya masukkan datanya itu ke dalam list hasil, atau lebih enaknya begini. Nah ini saya pindahkan saja, jangan dipindah lah, pakai split saja ya. Ini di split begitu, saya sembunyikan. Nah kayak gini biar terlihat. Saya geserkan ke bawah. Nah yang ini tadi, ini kan saya punya hasil proses list kosong ya, terus punya list warna yang ada pilihannya seperti ini. Oh ini ada kelebihan, kasih titik koma begini. Oke kita geser. Nah ini datanya seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Di sini ada list yang namanya hasil proses, ini list kosong, terus ada list warna yang isinya ada merah, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, kalau ini saya klik for in, belum terjadi apa-apa ya. Sekarang saya kepengen di dalam for in ini memasukkan semua data yang ada di sini ke sini gitu ya.
Berarti perintahnya begini, warna titik for each, artinya warna ini akan di looping. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Perintahkan apa? Diperintahkan hasil proses titik add. Yang di add kan apa? Elemennya. Elemen itu berarti yang di loopingnya ini tadi. Kasih titik koma ya. Seperti itu ya. Ctrl S. Nah, maka ketika ini diklik, hasilnya akan dimasukkan ke sini. Kenapa tidak muncul? Ini lagi-lagi saya lupa set state ya. On press-nya ini ditambahkan set state begitu ya. Nah, ini kita pindah ke bawah, Ctrl S. Nah, begitu. Nah, sudah muncul 10 merah, kuning, hijau, biru. Kenapa masih ada 10-nya? Karena tadi 10-nya sisa dari perintah yang terakhir ya. Kalau ini saya klik lagi for in, nambah terus tuh. Nah, berarti harus di clear ya. Tinggal kita tambahkan saja di sini clear. Berarti hasil proses titik clear. Simpan. Jangan lupa koma dulu ya, titik koma dulu. Kemudian Ctrl S. Sekarang tinggal kita klik for in ya. Nah, sudah berhasil. Jadi 10-nya sudah hilang. Sekarang tinggal merah, kuning, hijau, biru, ungu. Kalau for tetap seperti ini, 5 sampai dengan 100 ya, kelipatan 5. Kemudian while-nya kosong, terus do while-nya 10. For in-nya menampilkan merah, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau menambahkan kondisi? Misalkan di sini saya hanya ingin menambahkan dari warna-warna yang ada di sini, yang masuk ke sini itu hanya warna yang mengandung huruf A. Misalkan yang masuk berarti hanya merah ada A-nya, nanti masuk ke sini, kemudian kuning tidak ada, berarti tidak masuk. Hijau juga tidak masuk, biru juga tidak masuk, berarti yang masuk nanti yang ada A-nya. Ulangi lagi, yang masuk berarti merah ada A-nya ya, kemudian hijau juga ada A-nya, berarti nanti hanya 2 saja yang masuk ke sini. Kalau sekarang kan ada 1, 2, 3, 4, 5 semuanya masuk. Oke, kita coba di sini tinggal ditambahkan saja kondisi, berarti pakai if seperti ini saja. If elemennya mengandung huruf A, artinya warna-warnanya yang ada huruf A-nya, tinggal dituliskan saja elemen titik toString, terus titik tambahkan lagi contents apa, konten A ya. Ini saya geserkan dulu, konten yang masuk ada A-nya. Nah, jika ada A-nya maka dimasukkan, ini tinggal saya pindah ke atas, Ctrl S ya, dan coba klik lagi. Nah, sekarang yang masuk hanya yang ada huruf A-nya saja, jadi yang tidak ada huruf A-nya tidak masuk. Baik, demikian latihan untuk looping ya di pertemuan kedua, bagian ketiga atau bagian yang terakhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.